Bapak Ibu, ketika pengalaman Bapak Ibu merayakan dengan luar biasa, ya. Tetapi sebaiknya jangan cuma Natal yang dirayakan, jangan cuma Jumat Agung yang dirayakan. Hari ini pun adalah hari yang luar biasa bagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan yang ada di muka bumi ini. Amin. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau salah memikirkannya, cuma Natal yang penting, cuma Paskah yang penting, kenaikan tidak penting, saya pikir ini salah. Berkatnya sama, mesti satu paket semuanya. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma di gereja kita, kadang-kadang kalau kenaikan tidak begitu banyak hadir, ya mungkin jamnya alasannya macam. Tetapi saya katakan kita tahu jam berapapun dirayakan, kita tetap datang ramai. Tetapi kenaikan Kristus kenapa? Ini salah pemahaman Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu, kita akan belajar dalam bagian ini tanda-tanda orang yang diberkati Tuhan. Tanda apa yang dapat dilihat dari murid Yesus bahwa mereka telah diberkati Tuhan? Bapak Ibu, ada 3 hal, ya. Apa tanda bahwa murid-murid telah menerima berkat Tuhan? Nanti kita coba aplikasikan kepada kita. Apakah kita telah menerima berkat itu? Keselamatan, anugerah, kasih karunia, pengutusan, dan sebagainya. Ada 3 berkat yang telah diterima, yang telah diberikan Tuhan bagi murid-murid pada saat itu. Yang pertama adalah ketika mereka telah diberkati Tuhan, maka mereka menunjukkan diri mereka bahwa mereka orang yang telah diberkati Tuhan dengan satu, mereka menyembah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, sama-sama kita baca. Mereka menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini sepertinya simpel, tapi kalau kita pikirkan, jangan bagi dikatakan ayatnya yang ke-51, ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Pertama dikatakan ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, penyembahan adalah pengakuan hanya Dia yang layak dimuliakan. Penyembahan adalah rasa syukur, penyembahan adalah rasa kagum, penyembahan adalah pemujaan, penyembahan adalah pengakuan, penyembahan adalah penghormatan, penyembahan adalah proklamasi iman, penyembahan adalah sebuah komitmen hanya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi ketika Yesus ditangkap, murid-murid ini kacau. Mereka pergi ke sana ke sini, mereka ketakutan. Mereka pergi memancing, mereka pulang ke kampung halaman. Tetapi ketika hari kenaikan Kristus, kebangkitan dan kenaikan Kristus, Kristus memberkati mereka, meneguhkan mereka, mengutus mereka. Dan mereka menyatakan bahwa kami hanya menyembah hanya kepada Tuhan. Apapun situasi mereka, kami hanya menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sangat penting, rasa kagum, tidak ada pribadi yang lain yang dijajarkan untuk dipuja. Mereka menyatakan sujud menyembah. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah worship, ya, tindakan yang sudah atau sedang berlangsung dan terus berlangsung. Mereka menyembah hanya kepada Tuhan pada saat itu dan selamanya. Jadi ketika mereka menyatakan mereka sujud menyembah, ini menunjukkan hasil bahwa mereka menyatakan komitmen. Hari ini mereka menyembah Tuhan, besok mereka menyembah Tuhan, lusa mereka menyembah Tuhan, selama mereka hidup mereka akan menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, murid-murid di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah tekanan. Kenapa? Karena ketika Yesus ditangkap, murid-murid ketakutan, kacau semuanya. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, ketika Tuhan berkati mereka, mereka diteguhkan dan mereka menunjukkan bahwa mereka hanya menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena itu kalau ada orang mengaku Kristen, tidak hanya menyembah kepada Tuhan, ya, ini bukan orang yang telah diberkati Tuhan. Kenapa? Kalau orang yang telah diberkati Tuhan, kalau orang yang telah diteguhkan Tuhan, kalau orang yang telah
dia tidak mungkin menyembah kepada yang lain. Kalau ada orang yang masih pergi ke dukun, ya, pergi menyembah berhala, memuja-muja di gunung, di pohon, ini tanda bahwa dia bukan orang yang telah diberkati Tuhan. Karena orang yang telah diberkati Tuhan hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus, pengharapan orang yang telah diberkati Tuhan hanya pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan pada yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadang ada mirsaki mendengar ada orang Kristen, KTP-nya Kristen, gerejanya ada di GPKRIS, tapi masih melakukan pergi ke dukun, pergi menyembah berhala, ingin ujian anaknya, pergi membawa ayam putih, ayam hitam dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, pergi kepada orang yang dianggap mampu, pintar. Ya, nggak tahu adik-adik ini. Dulu ada kenalan saya ketika akan testing masuk polisi, ya, masuk apa? Itu orang tuanya sibuk untuk mencari siapa yang paling hebat yang bisa diandalkannya. Padahal sebetulnya cukup hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bayangkan ketika teman saya ini masuk, karena memang sudah dimulai dengan penyembahan berhala, akhirnya Bapak Ibu di pendidikan dia lolos, tapi setelah dia tamat, setelah berdinas, dia itu dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang sudah dibangun dengan basic yang salah. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Mulaikan aktivitas kita dengan menyembah Tuhan. Bangun pagi sembah Tuhan. Tutup hari-hari kita dengan penyembahan kepada Tuhan, dengan bersyukur. Berapapun yang kita dapat, tetap kita sembah Tuhan. Kadang-kadang ada godaan, usahamu tidak berkembang karena tidak ada yang membacking, tidak ada dukun yang membuat kau berhasil. Apa yang aku kenal di sana, goda-godaan seperti ini bisa. Tapi saya katakan, orang Kristen yang sungguh-sungguh bahwa dia telah diberkati Tuhan, dia akan berkata, itu haram. Amin. Ini penyembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Murid-murid Yesus adalah murid-murid yang telah diberkati Tuhan. Tidak satu pun mereka tidak diberkati Tuhan. Dan mereka menunjukkan tanda bahwa mereka adalah orang yang diberkati Tuhan dengan menyembah. Ya, tidak ada yang mereka puji. Bapak Ibu Saudara, jika kita percaya, mampu percaya, ini adalah berkat Tuhan. Ya, bukan karena kekuatan kita, tetapi kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber kasih karunia bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, mari kita tetap menyembah kepada Tuhan. Karena ini adalah tanda bahwa kita orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Jalani hidup ini sebagai orang yang telah diberkati Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat Bapak Ibu, apa tanda bukti bahwa murid-murid ini telah diberkati Tuhan? Ayat yang selanjutnya dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sama-sama kita katakan, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini adalah ungkapan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, damai sejahtera. Ada rasa puas dalam diri mereka. Mereka kembali ke aktivitas mereka. Mereka sungguh-sungguh mengalami sukacita. Kenapa? Karena Tuhan meneguhkan mereka melalui berkat yang Tuhan beri bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, ketika penyaliban mereka betul-betul kecewa. Ketika penyaliban mereka kehilangan arah. Ketika kematian Kristus mereka bingung mau kemana. Tetapi ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, mereka pulang dengan sukacita. Bahkan apa yang mereka dapatkan? Bapak Ibu Saudara, apakah mereka pulang ke Yerusalem, mereka pulang dengan nyaman, aman? Belum tentu. Kenapa? Karena orang-orang di Yerusalem mengenal Yesus, bahwa Yesus telah disalibkan. Siapa murid-murid Yesus mereka kenal, termasuk ke-11 murid ini. Mereka kenal. Otomatis kalau mereka kembali ke Yerusalem, sebetulnya mereka was-was, betul nggak? Was-was sebetulnya. Khawatir
bagaimana nanti ya tetangga saya lihat, bagaimana nanti saudara saya lihat, bagaimana nanti tentara Romawi lihat saya pulang ke Yerusalem. Tetapi Alkitab mencatat dengan sangat manis bahwa mereka tekanan sosial, mental, dan spiritual tidak membuat mereka kehilangan sukacita. Kenapa? Karena sukacita yang mereka terima bukan dari dunia, tapi sukacita yang dari surga dari Tuhan. Amin. Ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini penting sekali, ya. Dalam pergumulan pekerjaan, pergumulan usaha, pergumulan rumah tangga, semua bisa pasang surut. Tetapi bisakah orang Kristen itu hidup dalam sukacita? Saya pikir bisa. Apabila memang sukacitanya berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem, apakah mereka tiba-tiba jadi kaya? Ketika murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem, apakah mereka tiba-tiba jadi pengusaha? Tidak. Alkitab dengan sangat luar biasa mencatat mereka tetap menjadi murid Yesus. Tetapi sangat sesuatu yang sangat luar biasa, mereka hidup dengan sukacita Tuhan. Ada rasa puas, ada rasa kedamaian, ada rasa kenyamanan, ada rasa ketenangan, ada rasa sukacita. Kenapa? Karena yang mengerjakannya bukan dunia, tetapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus, ini penting sekali bagi kita, orang yang beriman kepada Tuhan. Apakah berkat ini kita miliki? Ada kadang-kadang orang ketika dalam usahanya, pekerjaannya, kemarin dia dapat banyak, dia bisa sukacita. Dia dapat nilai yang bagus, dia sukacita. Tetapi ketika dia belum dapat yang banyak hari ini, nilai yang bagus hari ini, dia sepertinya kehilangan sukacita. Saya katakan bahwa sepertinya dia salah memahami tentang berkat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak janji orang Kristen itu, orang percaya itu hidupnya akan mulus. Tetapi Tuhan janji, Tuhan menyertai. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Penting sekali. Kenapa? Karena sukacita yang mereka miliki bukan sukacita dari apa yang mereka terima dari dunia, tetapi sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan. Mereka bisa bersukacita walaupun di tengah badai. Mereka bisa sukacita di tengah pergumulan. Mereka bisa sukacita di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Pak, apa mungkin bisa orang bersukacita dalam pergumulan? Saya katakan, kalau orang Tuhan yang mengerjakannya, semua bisa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Yang kedua ya bahwa kalau kita benar-benar telah diberkati Tuhan, maka kita akan merasa damai di tengah badai. Itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, nextnya. Yang ketiga yaitu sama-sama kita baca, mereka ini yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa mereka tekun beribadah, hidup jadi berkat. Katakan, tekun ibadah, hidup jadi berkat. Ini penting. Ketika murid Tuhan Yesus telah diberkati Tuhan, telah diteguhkan Tuhan, telah dimantapkan Tuhan, telah diberkati Tuhan, maka ayat ke-53 sama-sama kita baca. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, senantiasa menunjukkan bahwa sebuah kegiatan yang terus dikerjakan, terus dikerjakan. Dan mereka bukan hanya ibadah, tapi mereka memuliakan Allah dalam hidup mereka. Ada orang kadang-kadang beribadah ya, tetapi di tempat ibadah sangat bagus, ucapannya bagus, kelakuannya bagus, tetapi di luar tempat ibadah dia tidak memuliakan Tuhan. Ada nggak seperti itu? Mungkin di sini enggak ada yang menang. Tapi mau saya katakan bahwa ada yang seperti itu. Di tempat ibadah itu mengucapkan dengan berbahasa roh, tetapi sampai di rumah dengan bahasa makian. Ini penting sekali.
di rumah menggunakan tangan untuk memukul pasangan. Ada yang seperti itu? Di tempat ibadah bertepuk tangan dengan sorak-sorak. Di rumah meneriakin orang, meneriakin tetangga dan sebagainya. Ada nggak seperti itu? Tetapi murid Tuhan Yesus dalam bagian dikatakan bahwa mereka diberi kemampuan untuk setia beribadah, untuk setia menjadi berkat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada orang berkata saya telah diberkati Tuhan tapi dia nggak ibadah, saya pikir dia salah. Kalau orang yang diberkati Tuhan, dia pasti akan tekun beribadah. Kalau dia tidak tekun dalam beribadah, dia tidak mengakui bahwa apa yang dia dapatkan itu bukan berkat dari Tuhan. Kalau ada orang beribadah tapi tidak memuliakan Tuhan, ini juga berbeda. Karena orang yang tahu bahwa apa yang dimilikinya, rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya, istrinya, anaknya, suaminya, kalau dia tahu bahwa semua itu adalah berkat dari Tuhan, maka dia menggunakan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Kalau diberi kecerdasan, kepintaran untuk dapat nilai yang bagus, maka dia memuliakan Tuhan dengan kecerdasannya. Tidak memikirkan yang jahat, yang jorok, yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, kalau diberikan keahlian untuk memegang IT, memegang komputer, memegang yang lain-lainnya, dia akan gunakan semua talenta. Bisa bermain musik, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Tanda orang yang diberkati Tuhan, dia akan memuliakan Tuhan. Amin. Dia akan menggunakan semua apa yang dimilikinya. Terpujilah namamu Tuhan. Tadi ada pujian seperti itu ya. Enggak cuma sekedar pujian, tapi memang kita mesti memuji Tuhan. Tapi kita memperhatikan pujian kita itu ketika di mana? Di rumah tangga, di usaha, di pekerjaan, di bisnis kita, di usaha kita, di pekerjaan kita. Kalau kita dagang, daganglah yang dagang yang memuliakan Tuhan. Saya berulang kali katakan kepada jemaat, kalau kita menimbang 1 kilo, mesti 1 kilo kita timbang. Jangan 9 on, apalagi 9 on setengah. Jangan sama sekali. Bapak Ibu yang punya jualan ya, kenapa? Bapak Ibu tidak memuliakan Tuhan seperti itu. Ya, jangan juga Bapak Ibu lebihkan. Nanti Bapak Ibu yang rugi dan itu tidak memuliakan Tuhan juga. Mesti pas. Ya, kalau usaha. Ya, kalau jual ayam, jangan jual ayam-ayam yang sudah sakit-sakit lalu kita katakan ini ayam yang bagus. Ayam yang bagus, padahal ayamnya sudah sakit. Sebelum sakit dipotong aja, lalu jual begitu. Jangan. Kenapa? Karena ini tidak memuliakan Tuhan. Konteks ibadah dengan perilaku di rumah tangga, di masyarakat, di usaha, ini mesti seimbang. Bahwa dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau orang yang diberkati Tuhan seperti itu, Bapak Ibu. Di tempat ibadah dia memuliakan Tuhan. Di luar tempat ibadah dia juga memuliakan Tuhan. Di tempat ibadah dia jadi berkat. Di luar tempat ibadah dia juga jadi berkat. Anak-anak muda, ya, tadi singa pujian itu anak-anak muda semua. Ya. Di depan altar semuanya memuliakan Tuhan. Di luar altar juga kita mesti memuliakan Tuhan. Nanti sebentar anak-anak muda ke danau. Di danau itu kan di luar gereja ya. Jangan sampai memperkatakan kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Orang berkata sana, kamu dari PKI jangan gimana? Lebih cepat ucapannya daripada pikirannya katanya. Wah itu luar biasa. Ya Bapak Ibu ya, ini penting sekali. Ibu-ibu di GPKI luar biasa. Ya, ya, orangnya masih di Cianjur, tapi bibirnya sudah di Palembang. Bapak Ibu sudah hati-hati. Bapak-bapak juga seperti itu. Hati-hati. Ya, ini penting sekali. 3 tanda orang yang telah diberkati Tuhan yang kita lihat dalam teks ini. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Menyembah hanya
Jangan, bangun pagi mau melangkah, kaki kanan, kaki kiri, bingung yang mana lebih dulu. Katanya gagal hari ini, berarti langkah saya salah tadi. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, ketika melangkah dari rumah. Yang kedua apa? Sukacita. Walaupun misalnya suami kita bawa uang sedikit, pulang kerja, ya bersukacitalah. Puji Tuhan Pak, sudah ada air panas, mandi aja. Ya, mungkin dia gelisah, pendapatannya sedikit, tak apa-apa. Ya, ini penting sekali. Yang ketiga adalah senantiasa beribadah dan muliakan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita ajak suami, istri, anak, saudara kita untuk datang beribadah. Enggak ke tempat ini, ke tempat lain. Yang penting ingatkan hari beribadah mesti beribadah. Mungkin ini karena ini hari Kamis, jadi mungkin ada yang lupa bahwa ini hari beribadah. Tapi mari kita ingatkan, ya, kita tetap menyembah Tuhan. Tapi menyembah Tuhan jangan cuma di rumah, di gereja, di luar gereja, di usaha kita, di pekerjaan kita. Ada kadang-kadang orang ucapannya itu kelihatan rohani ketika di gereja, tapi di luar gereja luar biasa. Ini penting. Mari kita muliakan Tuhan. Apapun yang kita miliki, permuliakanlah Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Dahulu harus yang besar-besar, belajar dari yang kecil. Jangan sampai kita nggak menjadi berkat hidup kita, karena hidup ini sangat singkat. Mari kita permuliakan Tuhan. Ada tugas misi yang Tuhan nyatakan. Dapat berita di gereja, keluar dari gereja, beritakanlah itu melalui perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita naikkan satu pujian. Saya minta main musik. Jika ada kesempatan melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sukacita. Jika ada kesempatan untuk menjadi berkat bagi masyarakat, lakukan dengan sukacita, jangan terpaksa. Hidup ini adalah kesempatan. Sama-sama kita naikkan pujian. Pujian sebagai orang beriman kepada Tuhan.